balik lagi. Seperti janjiku yang tadi, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu pencetus dari Parenting is Easy. Mungkin teman-teman semua, terutama yang ibu-ibu muda seperti saya ini, mungkin ada beberapa yang sudah follow account Instagramnya Parenting is Easy. Karena hari ini kita akan membagikan tips berbagai macam kiat khusus untuk sabar dalam menghadapi tugas-tugas anak yang menumpuk di rumah. Nah, tapi udah masuk nih. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu pencetusnya, yaitu Yasmina. Nah, aku akan langsung aja nih live bersama Mbak Yasmina dari Parenting is Easy. So, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya-tanya, nah ini dia. Hai Mbak, apa kabar? Agak Putus-putus ya? oke. Jelas Mbak, koneksiku agak tersendat gak? Tadi sih sempat tersendat, enggak sih sekarang. Sekarang udah enggak, oke. Sehat ya Mbak ya? Sehat-sehat, gimana di sana? Di sini raganya sehat, mental menghadapi anaknya agak kurang sehat kayaknya nih Mbak. Jadi hari ini nggak apa-apa ya, kita ingin, mungkin ya saya itu satu dari sekian banyak orang atau mungkin hampir semuanya ibu-ibu yang tadinya karir di luar, terus tiba-tiba di rumah ngurusin anak dengan tugas anak yang segambreng. Itu mungkin jiwa-jiwanya nih sekarang kayak saya nih. agak-agak apa ya, agak-agak Terguncang. gimana ya ngomongnya ya, ngomong agak-agak berat tapi udah jadi ibu gitu, agak susah tuh ngomongnya. Mbak Yasmin, Iya, udah jadi pilihan ya. gimana tuh jadinya Mbak Yasmina? Ini Ya. aku manggilnya Mbak Yasmin atau Yasmina nih? Yasmin boleh, Yasmina boleh, enaknya aja. Oke. Mbak Yasmina, aku boleh dong diperkenalkan, teman-teman MP juga ingin diperkenalkan dengan Parenting is Easy, itu tuh apa sih gitu Mbak? Oke. Jadi gini, awalnya tuh kita bikin Parenting is Easy tuh sebenarnya as a movement gitu. Jadi kayak kita tuh pengen mengkampanyekan bahwa praktek pengasuhan itu tidak ngejelimet. Jadi kan sekarang gini, kita tuh banyak banget source, karena sekarang informasi kita bisa dapat di mana aja ya kan. Pakai jempol udah dapat segala macam informasi, segala macam bentuk teori psikologi, teori parenting. Itu tuh banyak banget yang bikin ibu-ibu akhirnya terlalu banyak informasi yang masuk, akhirnya overwhelmed kan. Mesti ngikutin yang mana ya gue? Mesti yang benar tuh yang mana ya? Buat anak ini tuh yang cocok kayak mana ya? Kayak gitu. Nah, terus kita sebenarnya kayak makin kesini tuh kan makin kenapa sih harus dibikin sengejelimet itu, padahal kan ngurus anak tuh udah dilakukan kayak dari zaman Nabi Adam ya. Maksudnya itu sesuatu. Maksudnya kita semua juga pernah jadi anak gitu, dan ibu kita akan pernah jadi anak gitu, dan semuanya sebenarnya bisa gitu, semuanya ketika kita udah jadi ibu kita pasti bisa gitu. Jadi sebenarnya kita cuma pengen ngingetin lagi bahwa jadi orang tua tuh cuma butuh connection dan komitmen, se-easy itu sebenarnya gitu. Jadi itu bentuk dari campaign yang terus kita post di Parenting is Easy. Oke, itu sebenarnya awalnya berarti campaign ya? No, movement ya. Oke. Ini awal diciptakannya Parenting is Easy itu berawal dari satu permasalahan kah gitu, atau emang kayaknya kita harus bikin sesuatu yang beda untuk di Instagram apa gimana, atau gimana Mbak? Enggak sih, karena resah aja. Karena kan kita juga ibu-ibu dan kita juga follow segala macam account. Ketika punya anak pertama kali dulu kan kita follow segala macam account kan. Kita buka semua macam sosmed, kita buka segala macam website, dari mulai masih hamil sampai melahirkan itu kan kita buka semuanya kan. Terus kan pusing sendiri kan jadinya. Ya sih, ngerasain nggak sih? Iya bener kalau iya kan, semuanya tuh beda-beda, begitu kan, semua beda-beda. Dan apa sih sebenarnya intinya ngurusin anak tuh apa sih gitu kan? Ternyata kan setelah ngerasain itu kan ya, ngurusin anak itu sebenarnya cuma tentang, nggak cuma ya, maksudnya sebenarnya se-easy connection aja, bahwa kita kalau kita membangun ritme yang sama, koneksi yang sejalan, terus rasa empati itu akan tumbuh, terus kita memahami
anak memahami kita, kita ya akhirnya menjalin hubungan yang baik, dan itu sebenarnya kunci dari semuanya, untuk pelajaran kayak untuk sekolah, memilih homeschooling, memilih sekolah, memilih apapun itu, kalau connectionnya terbangun dengan baik sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi easy itu aja sih, karena itu maksudnya alasannya karena ternyata kita ngerasain bahwa oh tidak serumit itu kok, kita nggak perlu jadi psikolog lulusan Instagram gitu untuk ngurusin anak gitu. Ya kan orang-orang sekarang tiba-tiba jadi psikolog lulusan Kalau Instagram, iya benar-benar. bisa menganalisa dirinya sendiri. Semuanya masuk tuh ya. Makanya uji coba parenting ke anak-anak udah kayak kelinci percobaan gitu kan, semua dicobain gitu kan. Sebenarnya kita ngelihat anaknya cocok apa enggak, kita ngelihat anak satu-satu gitu kan, maksudnya karakter si anak dari kita sendiri aja 1, 2, 3 bisa beda-beda banget gitu kan, nggak bisa diperlakukan sama. Yang gimana kita mau belajar itu di Instagram kan nggak bisa, kita cuma bisa kenal sama anaknya. Kalau kita kenal kan ya si A diperlakukan sesuai dengan kebutuhan si A, si B diperlakukan sesuai dengan kebutuhan si B gitu kan. Jadi nggak bisa belajar garis datar gitu kan, harus spesifik gitu. Jadi ya itulah se-easy membangun koneksi aja sih sebenarnya. Oke. Ini kan dari segitu banyaknya followers yang ada di Parenting is Easy gitu. Ada nggak sih kayak, saya nggak tahu ya, sebelum ada pandemik ini sama sesudah pada saat ini, jadi banyak nggak yang curhat DM atau apa gitu? Tentu. Iyalah, pusing karena kaget. Sebenarnya kan masalahnya karena kaget ya. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Maksudnya kalau dari Desember kita dikasih tahu, oke, nanti kita Maret di rumah aja selama 2 bulan, kita Januari dan Februari akan siap-siap dong pasti ya kan. Entah apapun yang kita siapin, tapi kita pasti akan siap-siap secara mental, kita pasti akan siap gitu. Tapi kan ini enggak. Ini kan benar-benar sesuatu yang ngagetin, yang dikeluhin tuh overwhelm si orang tua. Karena kan, kaget tiba-tiba harus kerja di rumah dengan tekanan yang sama, jadwal meeting yang sama, tumpukan pekerjaan yang sama, terus ditambah harus ngajarin anak, jadinya anak yang biasanya tadinya lumayan dari pagi sampai agak sore itu kan ada di sekolah, apalagi ditambah ekskul gitu kan, dia ada di sekolah, kita bisa kerja dengan tenang meskipun ntar sore bantuin ngerjain PR atau apa, tapi kan tetap separuh harinya dia kan kita rada bisa nafas gitu ya. Kan ya mau ibu rumah tangga, mau ibu bekerja, semua pasti akan mengalami begitu. Bapaknya juga kerja di rumah, yang ngumpul semua di rumah, ngumpul di satu ruangan yang sama gitu kan setiap hari, ya overwhelmed sih. Yang kerasa sih yang paling banyak orang curhat tuh kayak gitu. Maksudnya kita ada di situasi terkejut yang bareng-bareng, jadi tentu rush ya, semua orang kaget. Banyak tapi ya Mbak yang curhat ya, untuk lumayan. dia minta pendapat. Tentu, makanya dari kemarin bikin live tentang ini terus kan. Iya. Dari kemarin tuh terus mengulang. Makanya, ini kemarin kan sebenarnya kita, saya ya, termasuk saya, nggak tahu kenapa sebelum ada si pandemik ini kan, sempat mengkampanyekan itu masalah gadget gitu Mbak. Kayaknya, aduh, udah banyak anak main gadget gitu. Tapi sekarang itu benar-benar anak kayak, tiap hari emang dia harus lihat gadget gitu, untuk tugas sekolahnya, dan apa, itunya gitu. TV, gadget, jadi balik lagi semua gitu kan ya. Nah, ini kalau menurut Mbak Yasmin sendiri gimana gitu permasalahan si gadget ini yang akhirnya kembali lagi gitu? Ya nggak perlu kembali lagi juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Kan gini, kalau menurut aku tugas pengasuhan itu, ini situasi wabah, situasi yang berbahaya ya. Maksudnya situasi yang ketika kita keluar itu mengancam nyawa. Jadi kan sebenarnya ini tuh situasi yang seperti perang, karena ya kita ke minimarket aja pakai masker, bawa hand sanitizer apa segala macam kan. Udah kayak mau kemana tahu kan. Tapi kan maksudnya itu kan itu udah situasi yang sangat mendebarkan sebenarnya. Jadi kayaknya tidak perlu punya ekspektasi setinggi itu untuk oke, harus ngeliat gadget, kalau kata gurunya harus anaknya di-push tuh oke segala macam semua. Menurut aku sih nggak harus kayak gitu ya. Maksudnya otoritasnya kan tetap punya kita ya. Kalau emang anaknya kalau kita emang punya rules di rumah, gadget berapa lama ya kita tetap terapkan itu aja. Maksudnya
kita bisa atur waktu itu. Maksudnya gimana ya? Kalau aku tuh sebenarnya emang nggak punya pengalaman karena anakku sekolah SD yang sekolahnya tuh nggak nge-push anak-anak harus di depan layar terus dari pagi sampai sore. Mereka cuma Zoom meeting pagi sama Zoom meeting siang, itu juga cuma setengah jam lah sekali Zoom meeting. Kemudian sisanya ngerjain tugasnya tuh banyak praktek, apa namanya, pengamatan, nanam tanaman lah, Oh, seru bikin banget. bikin penelitian apalah gitu, research apalah, terus kayak gitu-gitu. Justru nggak banyak di depan layarnya. Jadi ya depan layar cuma buat input hasilnya, foto atau itunya laporannya. Terus ya udah, kalaupun ada yang harus dikerjain ya paling kayak tulisan gitu, ngarang 3 paragraf gitu misalnya. Tapi kan itu ya nggak bikin dia juga di depan layar dari pagi sampai sore gitu. Dia bisa istirahat dulu atau melakukan hal lain supaya nggak bosan gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut aku, kalaupun sekolahnya memaksa kita harusnya bisa diskusi sih sama guru. Maksudnya guru itu kan partner kita ya, kita harusnya bisa Iya. bilang bahwa ini otoritasnya ada di rumah ya, karena ini kondisinya darurat. Aku nggak mau kalau anakku itu dipaksa melihat layar, kasihan matanya. Mereka kan, ya Iya. kita aja capek kerja seharian ngeliatin layar kan gitu, meregangkan tubuh gitu apa. Jadi mungkin bisa didiskusikan sih sama pihak sekolah, karena memang nggak ada guidelines-nya ya yang akan dadakan ini sih. Jadi maksudnya ini situasi darurat ya, harusnya tidak ada yang perlu dipaksa untuk berada di depan layar dari pagi sampai sore anak-anak gitu. Kalau menurut aku. Oh. Itu kalau misalnya sekolahnya mungkin bisa diajak ngobrol ya gitu. Tapi Iya, kan kebanyakan ya kayaknya jadinya gitu ya. iya karena udah melek teknologi semua gitu. Jadi menginput data juga lebih gampang menggunakan teknologi dan Ya, segala macamnya gitu. Jadi kayak kita cuma oke, kita kerjain pilihan lalalala lili terus ada ABCD-nya, tinggal pilih nanti langsung bisa lihat skornya. Itu banyak oke. banget Quiz yang kayak gitu gitu, ya, Mbak. quiz. Ah, ya, ya, ya. Termasuk saya nih. Itu kayak hampir tiap hari seperti itu gitu. Terus kayak Oke. Zoom meeting 1 jam, tapi nanti ada tugas ini itu sampai ibunya yang ngerjain nih jadinya nih gitu. Saking ininya ya. Itu kalau anak 1, anak 2 gimana, anak 3 gimana gitu ya. Dari sananya seperti itu gitu. Itu ada nggak sih Pak kiat khusus untuk setidaknya nih Mbak membuat ibu-ibu seperti saya yang tadinya berkarir gitu ya untuk di rumah ngajarin anak tuh bisa kayak agak sabar dikit atau ngelihat dari sisi yang lain atau gimana gitu Mbak? Oke, kalau dari sisi gadget sih aku tidak punya otoritas untuk itu, karena itu kan kebijakan sekolah masing-masing ya, dan itu harus dibicarakan sama sekolah kalau memang orang tua keberatan. Menurut aku sih harusnya sekolah dengerin, harusnya sekolah bisa diajak komunikasi karena partner kan, dan mereka juga harusnya lebih concern kepada kesehatan mata anak-anak. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua yang nggak siap ngajarin anak, ya nggak apa-apa juga nggak siap. Emang kita nggak siap kok. Maksudnya acceptance itu gini, memulai semuanya untuk jadi situasi yang kondusif dengan apa namanya kemampuan untuk meregulasi emosi satu keluarga yang isinya beragam itu ya nggak nggak apa ya nggak sekali jadi gitu. Menurut aku sih itu harus ada yang mulai, misalnya kita nih ibu-ibunya yang mulai, kita mulai aja dengan oke, kalau aku bikin time management yang baik. Jadi misalnya ini apalagi lagi Ramadan gini enak kan, habis sahur ya udah aku nggak usah tidur lagi. Kerjaan-kerjaan yang aku bisa kerjain tanpa meeting itu aku kerjain sebelum anak-anak bangun. Habis sahur kan mereka tidur lagi, terus ya di antara itu aku bisa kerja tuh sendirian kan. Nah setelah itu baru deh bantuin anak-anak. Dan kalau anak udah SD sebenarnya lebih enak lagi karena bisa diajak diskusi. Kita bikin yang jelas, anak-anak itu butuh kepastian. Anak-anak itu adalah makhluk yang paling tidak nyaman hidup tanpa kepastian. Sementara sekarang mereka kalau nanya, mama kita masuknya kapan sih? Nggak ada yang bisa jawab. Ya kan? Dan mereka tuh sebenarnya resah sekali dengan itu gitu ya. Kita aja resah, apalagi mereka kan yang hidupnya di dunia ini baru berapa tahun sih, 8 tahun, 9 tahun gitu kan.
Ya, jadi satu-satunya cara yang bisa membuat mereka jauh lebih nyaman adalah bikin daily routine. Dan itu kalau anaknya udah SD bisa diajak bikin bareng gitu, kesepakatan. Jadi kayak, oke, kita mulai hari jam berapa, terus kamu mau ngapain jam segini, mau ngerjain tugasnya. Oke, kalau jadwal dari sekolah udah ada nih kan, oke, jadwal dari sekolah jam segini, kamu butuh playtime-nya jam berapa, istirahat jam berapa, itu bisa kita diskusikan bareng. Kalau anaknya masih bayi, justru bisa kalau aku sih tetap briefing ya, kayak anakku baru lahir juga aku briefing. Maksudnya, Oh, oke, ya itu udah jadi, bisa dijak briefing udah, ternyata ya. dan surprisingly mereka ngerti loh. Maksudnya ketika dari malam nih kita bilang, besok kita pergi ke sini ya, besok ada ini ya, besok kamu gini ya, terus nanti misalnya diingetin lagi, misalnya dia bangun jam 7 pagi, nanti kamu sarapan jam segini ya, terus nanti kamu abis itu mandi ya, terus ini itu tuh bisa diomongin terus. Dan nggak tahu ya, tapi mereka ngerti kok, maksudnya selama itu konsisten dilakukan sih kayaknya aman ya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau ibunya udah tenang. Nah, bagaimana cara membuat ibunya tenang? Itu harus ditanyakan pada diri kita sendiri, benar? Karena Nah, setiap orang betul beda-beda. sekali. Itu dia problemnya. Iya, makanya, dan itu kunciannya emang ada di ibunya. Maksudnya kalau ibunya sudah tenang, daily schedule harusnya bisa berjalan dengan konsisten. Briefing juga harusnya bisa berjalan dengan konsisten. Kalau aku tuh kayak kalau hari-hari biasa kan sibuk banget ya, pagi berangkat udah nyiapin bekal segala macam, terus anakku yang baik tuh di daycare kan, terus begitu yang gede sekolah, terus wah udah nyampe rumah tuh udah capek gitu kan. Nah, tambah macet dan segala macam. Dengan kita di rumah aja ini sebenarnya on the other side aku merasa sangat beruntung karena punya banyak waktu untuk reflection. Jadi kayak ketika bangun pagi itu aku bisa duduk like ya 10 menit 15 menit untuk ngerasain apa sih yang terjadi gitu. Maksudnya reflection kayak kemarin kenapa ya gue ngomel sama si kakak kayak gini, apa ya yang bikin gue ngomel, terus kenapa ya kok gue moodnya nggak enak banget, kenapa ya kok sampai kayak alergi apa gitu tuh juga, kenapa ya kok bisa gini, apa ya yang terjadi gitu. Maksudnya ngerasain satu tuh itu sangat ngaruh dalam being mindful ya, membangun awareness sama diri sendiri. Kalau udah itu bisa terjadi, terus kemudian kita bisa grateful kayak oh iya ya, tapi alhamdulillah ya masih bisa kumpul, alhamdulillah ya masih, maksudnya there's so many things to be grateful gitu, dan akhirnya itu bisa bikin jauh lebih tenang dalam seharian. Dan itu tiap hari bisa dilakukan, enaknya itu sih sebenarnya kalau aku. Oke. Bangun tidur tuh berarti aku harus ngingetin nih. Harus ada di kepala aku kayaknya bangun tidur bener-bener harus ngikutin yang tadi tuh kayak time managementnya, harus reflection diri. Kadang suka lupa, bangun tidur langsung loncat tuh biasanya kayak ini belum, ini anaknya ini belum, itu belum, itu nanti tugasnya ada dari sekolah harus dikumpulin jam segini gitu, kayak langsung kayak gitu soalnya kan ya. Pikirannya kayak gitu. Ya, nah, slow down the pace gitu loh buat diri kita sendirinya. Iya benar. Mbak Yasmin, menurut Mbak Yasmin sendiri gitu ya, kan ada momen pasti pada saat anak-anak dikasih tugas, ibunya yang capek gitu. Kayak, nih gue kayak gak bisa lagi nih, oh my god, satu hari ini gue kayak pengen tiduran doang ya Allah, gitu, kayak pengen gitu ya. Itu menurut Mbak Yasmin sendiri, itu nggak apa-apa nggak sih gitu? Ke si anaknya gitu, ya gimana menurut Mbak Yasmin sendiri? Kalau aku sih I listen to my body, maksudnya aku berusaha untuk ya itu being mindful itu. Maksudnya ketika ada saatnya ini udah overwhelmed, udah burn out nih. Oke. Ya karena itu terjadi, maksudnya gimana ya? Kalau kita melakukan si reflection itu setiap hari, kalau kita bikin daily schedule yang kita komitmen, sebenarnya sih itu bisa banget mencegah burnout. Maksudnya nggak akan sampai ke burnout gitu. Ketika udah
ketika udah hampir ke trigger itu kita bisa oke ngapain dulu ya, misalnya ke kamar dulu tarik nafas atau wudhu dulu atau cuci muka atau apalah yang bisa dilakuin gitu untuk oke balik lagi ke pace yang sama, pace yang tenang gitu yang bisa ngajak ngomong. Kalau udah kalau udah sampai kayak tadi kamu bilang udah sampai burnout gitu, udah sampai nggak tahu nggak mau ngapa-ngapain, ya mungkin kamu butuh slow down sih. Maksudnya kita butuh slow down sih, kita butuh tenang dulu. Maksudnya cari waktu buat kita sendiri kan kita di rumah. Kalau yang emang ada pasangannya di rumah kan kita bisa minta tolong juga sama dia bagi tugas. Maksudnya oke, aku kayak komunikasi gitu loh. Jadi itu penting banget kayak membagi tugas dengan yang aku kayaknya lagi capek banget nih, udah sampai ujung tanduk emosi gitu. Ya itu aku istirahat dulu ya 10-15 menit aja, nggak usah lama-lama, tolong ini dulu gitu. Atau ya maksudnya selama kita masih bisa bagi tugas sebenarnya, dan minta tolong itu sesuatu yang kayaknya perempuan tuh suka malas ya, ibu-ibu tuh suka malas karena ngerasa udahlah gitu, kayaknya orang-orang tuh tidak bisa melakukan yang sesuai dengan yang aku inginkan itulah gitu. dia. Iya kayaknya aduh alat banget sih, nggak bisa kayak gitu. Enggak sih, itu kayak nggak perlu kayak gitu. Maksudnya ada saatnya kita memang ya udah let it be gitu. Kadang-kadang kita sendiri yang mesti mempertanyakan kenapa ya gue ribet banget kok anak gue ngerjain PR begitu aja terus gue ribet banget gitu. Apa mungkin kita men-trigger sesuatu trauma yang terjadi di masa kecil? Maksudnya kayak aku tuh strict banget sama jadwal. Kalau anakku lelet, ya anak kecil kan kayak gitu ya, Iya, males-malesan emang gregetan banget kan ya. gitu kan. Heeh. Gregetan kan ngeliatnya, dan itu kepancing, itu sering kali kepancing, dan itu aku pasti kayak balik lagi kayak gue tadi kepancing ya, oh iya ya gue tuh sangat bermasalah dengan jadwal, gue pengennya semuanya tuh on track. Oke, berarti yang harus gue lakukan ini gitu. Jadi kan kadang-kadang ngomelnya jadi merepet, yang namanya perempuan kan gitu ya, masalahnya satu yang diomelin kan ada 200 gitu kan, kamu sih gini dibahas lah, dari dia bayi sampai gede dibahas semua gitu. Hah? Kan anaknya bingung ya. Sebenarnya yang gue salah di bagian mananya. Itu anaknya bingung. Itu pasti anaknya lebih bingung lagi gitu kan. Terus kita kayak kalau udah slow down kita juga kenapa tadi gue ngomelin ke situ ya. Gitu kan kayak tapi kan itu memang Iya, ya, terjadi kalau jadi kayak jadi kalau emosinya nggak dikeluarin secara sehat, maksudnya ya udah kalau udah capek ya bilang capek. Kalau udah saatnya kalau lagi marah ya tunggu ya, mama lagi marah, masuk kamar dulu ya, minta waktu 10 menit gitu misalnya. Itu akan jauh lebih baik ketimbang kita ditahan-tahan terus keluar lah, meledak keluar di satu waktu yang bikin semua orang kenapa ya dia gitu. Aku sih slow down aja, itu jadi kayak dirasain. kenapa sih ya nggak penting ya ujungnya gue harus ngomel masalah jadi kayak masalah misalnya garam habis aja jadi ngomel gitu Iya, gara-gara kepancing makanya. greget ya sama anak tuh. Mm-mm. Jadi Semua semua salah aja pokoknya jadi. keadaannya salah gitu ya. Mm-mm. Emang Jadi ya itu karena itu tuh emosinya sering nggak banget keluar, terjadi. pasti Pasti. karena emosinya nggak keluar itu Apalagi kalau maksudnya. misalnya uh uh, apalagi kalau misalnya emang ibu-ibu ini emang dari awalnya mungkin wanita karir ya, misalnya biasa di kantor jalaninnya step by step dengan tersistem dengan cepat gitu, terus kayak harus menghadapi anaknya lagi yang SD gitu. Itu SD kayak kelas 2 kelas 3 itu kan kayak dia belum ngerti banget, tapi dia masih masih harus anak dibantuin. kecil gitu. Jadi kayak ini gimana sih gitu. Step by step itu kan nggak bisa diterapin sama si anak kan, karena kan dia emang belum punya patokan untuk ngikutin hal itu gitu kan Mbak ya. Nah Ya makanya ini harus mulai dari kita. kalau misalnya kitanya sendiri gitu, kayak misalnya satu momen aku pernah gitu sama anakku gitu bilang, hari ini nggak ada PR ya. Emang nggak ada Bu? Ada gitu. Aku ngomong jujur aja ada, cuma ibu lagi capek. Oh gitu. Terus kayak anaknya iya nggak ada PR, terus kayak nonton lalalala gitu. Terus misalnya besoknya aku jadi
udah seharian udah nih gitu ya Mbak ya. Terus besoknya kayak, ayo kerjanya PR-nya. Emang ibu nggak capek? Emang nggak ini lagi itu jadi buat si anak apa ya turun naik itu nggak sih kayak kok Iya. mak gue seenaknya aja nih pas lu capek ya udah nggak apa-apa tapi giliran pas gue Kalau bilang gue gue nggak mau capek, ngerjain lu nggak capek jalanin lagi ya gitu itu iya itu makanya. nggak sih ada nggak sih itu kayak gitu Ya sama itu si makanya tadi anak aku bilang parenting itu tentang koneksi dan tentang komitmen, konsistensi. Jadi ketika ya udah mendingan ngerjain sedikit-sedikit tapi konsisten daripada oke, marah males dah stop terus ntar berak banyak gitu. Itu lebih anak tuh lebih suka sesuatu yang pasti dan berjalan rutin setiap hari gitu. Anak tuh lebih suka sesuatu yang nggak perlu kalau tiba-tiba diabrukin, oke nih 10 mata pelajaran langsung kerjain. Besok kita tidur-tiduran gitu kan ya kan nggak bisa gitu. Matilah. Gitu. Maksudnya dia tuh kalau kita butuh istirahat sih menurut aku sih mendingan ya itu istirahat kecil aja yang kita ambil kayak me time yang di pagi-pagi atau minta izin dia misalnya dia lagi break atau pas siang memang lagi break dia nggak ada tugas apa-apa dia lagi waktunya istirahat kita ambil waktu istirahat itu dengan baik maksudnya memanfaatkan itu untuk reconnect sama diri kita sendiri gitu jadi kayak ngerasain aja oh tadi gue marah karena ini gue marah karena itulah terus habis itu kalau emang kita benar-benar nggak tahu caranya ngomong sama anak itu mesti dipertanyakan lagi juga bagaimana koneksi kita sama anak karena kan itu dibangun dengan hal-hal kecil sebenarnya kayak special time sama anak main sama anak itu kan nggak perlu loh kita tuh heboh yang oke, kita main, kita siapin, kita bikin apa namanya? Apa tuh kayak mainan yang kayak kita ngikutin Deadlab. Main tau gak sih YouTube-nya Deadlab? Yang kita itu bikin eksperimen iya ini yang itu wah segala macam gitu. uh, Sebenarnya nggak perlu. Special time tuh kayak 5 menit, 10 menit, tapi kita benar-benar memberikan semuanya ke anak maksudnya kita nggak sambil pegang handphone nggak sambil ngeliatin apa dan nggak nagging gitu nggak nanya mulu itu apa ngapain itu warnanya apa itu bikin apa ya mohon ternyata maaf ini gengges ya buat anaknya tuh ganggu ya iya ini apa interogasi apa main gitu jadi ya udah dibiarin aja misalnya dia main Lego gitu misalnya anaknya main Lego ya kita biarin aja oh itu lagi bikin mobil ya mobilnya rodanya 4 ya oh ya anak kan kalau ngomong dia nih ini berantem lah gitu kan ya kita biarin aja oh ya terus kita ikut main sama dia nggak usah lama-lama 5 sampai 10 menit sehari tapi setiap hari itu udah cukup banget buat mereconnect kembaliin lagi hubungan itu jadi nanti kita tumbuhlah rasa empati itu ke anak kita tahu nih kalau dia udah bangun tidur sambil ngentak-ngentakin kaki atau ngerjain PR tapi ekspresinya udah kemana-mana udah apa kita tahu gitu dia maunya apa dia kenapa jadi nggak perlu lagi kamu kenapa sih gitu. ya pasti dijawab nggak apa-apa gitu atau nggak dijawab udahannya iya diliatin doang dilirik terus kayak kita kesel ya gitu kok nggak dijawab sih terus kita kesel kan ngeliatnya akhirnya berantem terus kan kayak apa sih jadi apa sih masalahnya kan nggak ada sebenarnya nggak ada emang iya perkara nggak dijawab doang nggak ada itu iya makanya tapi kita ngomelnya bisa kemana-mana tuh emang panjang tuh udahannya tuh sampai tiba-tiba misalnya kayak anaknya belum mandi terus kayak tadinya nggak apa-apa terus kayak mandi cepet jadi terus di depan kamar mandi tuh sambil ngomel gitu kan itu kenapa sih iya makanya jadi kayak ada yang salah deh sama diri gue nih kayaknya jadi pas lama di rumah mungkin ada sebagian banyak ibu-ibu tuh pasti akan ngerasa kayak ada yang salah deh sama diri gue di rumah kayak gue stres banget deh itu kayaknya tuh nggak tahu itu namanya stres atau enggak ya mbak ya cuma kayaknya mungkin kalau dari chat ibu-ibu di sekolah anak saya gitu ya sebagian besar tuh kayak aduh ini gitu kayak udah mendeklar dirinya tuh stres gitu kayaknya menghadapi si anak ini gitu. Nah mbak, ini saya mau nanya lagi nih untuk si anaknya, untuk si orang tuanya. Ini kan mungkin ada yang single parent atau ada yang
enggak single parent tapi sendiri, tapi ngerjainnya semua Oke. sendiri. Emang ada LDM, yang LDM. salah satu orang tuanya nggak terjun gitu, Ah, nggak apa oke. ya, nggak terjun langsung gitu. Ya Aku udah itu sibuk. tanggung jawab lu mak gitu. Ini tanggung jawab Mm-mm. lu ngajak main tanggung jawab si suami. Ini kalau ngerjain PR atau ngasih makan tanggung jawab si ibu gitu. Udah ada yang kayak gitu misalnya. Nah ini gimana sih kiatnya membangun hubungan komunikasi dengan si pasangan gitu, entah yang single parent dengan si suaminya yang jauh atau dengan atau orang tua yang emang pasangannya tidak mau terjun gitu untuk bersama gitu. Itu gimana sih menurut Mbak Yasmin sendiri? Ya itu sebenarnya ya, kalau aku ngomong tuh aku akan terus kembali ke koneksi karena biar gimana pun itu kita harus cari tahu akar masalahnya tuh apa sih? Kenapa sih dia nggak mau bantuin? Ya kalau yang LDM, oke lah itu berarti kita harus mikirin trik lain, entah apa namanya, entah kita ngatur waktu banget atau minta keringanan sama sekolah atau maksudnya itu hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan support system lain ya. Kalaupun nggak punya sama sekali ya berarti ya satu-satunya tempat kita minta tolong cuma sekolah berarti kan, bahwa saya sendirian dan saya kerja, saya nggak bisa nih memenuhi target-target ini, saya minta tolong jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu apa ya, terlalu strict gitu target capaian akademisnya karena ya sendirian itu pengecualian ya, kalau emang kayak gitu banget situasinya kan harusnya bisa minta keringanan. Tapi kalau pasangannya nggak mau terlibat, itu mesti dicari tahu kenapa dia nggak mau terlibat ya. Gini, mostly ibu-ibu, kamu kok nggak perhatian sih sama anak? Tapi terus nanti bapaknya ngajak main anaknya, salah mulu. Kenapa gitu? Mestinya nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Mestinya gini, sini baku aja. Iya nggak? Banyak kan ibu-ibu yang kayak gitu. Maksudnya pada akhirnya bapaknya ngerasa, ah udah deh gue nggak bisa apa-apa, kayaknya dulu dia aja gitu. Maksudnya dia bahkan bapaknya tuh nggak dikasih kita secara nggak sadar karena kita ngerasa ya gregetan aja karena kita udah biasa ngurusin anak sendiri, udah biasa ngurusin anaknya, terus begitu dipegang sama orang kayaknya orang tuh salah aja gitu. Itu bisa jadi akar masalahnya bapaknya nggak mau terlibat atau ya ada apa, itu mesti ditanya karena pada dasarnya bapak itu sebenarnya seneng loh main sama anak, sebenarnya pada dasarnya bapak itu senang-senang aja loh disuruh, kayak aku di rumah sih bagi tugas kayak tugas-tugas yang apa PR yang aku males banget mumet-mumet gitu kan aku lemparkan saja ke dia gitu, atau ketika ya kayak gini nih aku harus live nih, ya udah tolong pengin dulu ya anak-anak gitu kan, atau makan juga kadang-kadang aduh males makan gitu kan, terus ini kasih makan deh gitu kan, maksudnya itu tuh sebenarnya dia, tapi emang caranya kadang-kadang semau-mau jidatnya kan, bapak-bapak itu kan emang gitu ya, maksudnya Iya, kita emang bapak itu suka mau ya dan jidat itu kita ya. harus ngiklasin. Itu yang kita harus belajar ngiklasin Itu ya. cara satu-satunya tuh ya, harus ikhlas gitu. Betul, harus ngiklasin karena anakku tuh kenal permen ya dari bapaknya. Anakku tuh ya kenal kenal cemilan-cemilan apa yang tidak sehat itu ya dari bapaknya. Terus anakku tuh yang belajar ngelawan aku tuh ya dari bapaknya. Maksudnya kayak tapi kan nggak usah kayak gini nawar-nawar minta bergen tuh ya dari bapaknya gitu. Justru dari bapaknya belajar. Tapi kan gini, hal yang harus kita ingat, anak kita itu akan hidup di dunia nyata nantinya. Kalau dia semuanya tertata kayak ibu-ibu kan, kalau ngomel kan rapi ya. Maksudnya kalau ngerjain apa-apa kan oke gini gitu. Terus Organized banget gitu. ibu-ibu kan kayak gitu kan. Ribet gitu. AKA ribet. Nah, ibu-ibu ribet, anak itu nanti akan ribet. Kebayang gak sih kayak misalnya ibu-ibu tuh udah ngajarin apa namanya, nanam apa buah itu tumbuhnya dari biji-biji ditanam di tanah, itu kan udah strict ya, tiba-tiba bapaknya jangan ditelan bijinya ntar tumbuh di kepala, ya kan? Nah itu, iya Itu benar. kan sebenarnya kan gregetan ya, pengen apa sih kan gak gitu kan, pengen gitu kan sebenarnya, tapi ya sudah lepaskan saja. Memang dia harus kayak gitu, dia harus ada apa ya, harus ada distraksi kayak
Emang bisa gitu kan, anak butuh ngayal, anak butuh dia anak butuh distraksi karena kan nanti dia di dunia nyata hidup tidak semuanya idealis, tidak semuanya ideal sesuai dengan apa yang ibunya atur di rumah gitu kan. Oke, hari ini pakai baju ini, duduk di sini jam segini. Kita nggak bisa begitu di dunia nyata kan. Kita hidup di Bener. dunia manusia, betul. Kita Iya kan betul. bukan helm SNI. Iya bener. Kalau bisa distandarin sama semua bentuknya begitu, warnanya begitu, patennya begitu kan nggak bisa. Kita hidup sama orang lain nanti anak itu jadi stres sendiri kalau, kok dia gitu sih, kok dia gitu sih, kok dia gitu sih. Itu akan bikin anaknya stres begitu hidup di dunia nyata nantinya keluar keluar ya udah SD akhir menuju SMP itu kan udah mau main keluar sendiri gitu kan. Nah itu dia akan stres gitu kalau dia nggak pernah dapat distraksi dari bapaknya yang itu harus banyak-banyak kita tutup mata aja udahlah gitu. Ikhlasin aja ya nanti udahlah gitu. Ya emang gitu kalau Ya kita udah nggak lah ya gitu. kalau kita nggak mau dapat bantuan sih ya tapi kan itu lumayan ya sebenarnya kita jadi bisa mandi gitu misalnya kita jadi bisa oke ngopi gitu misalnya jadi kayak ya udahlah biarin aja lah dia mau diajarin apa lagi sama bapaknya gitu kadang-kadang harus ya udah dibiarin aja karena sebenarnya anak butuh kok dan ya udah gitu jangan terlalu ribet. Ini tapi kebanyakan ya kayaknya kalau emak karena kita yang terorganize gitu ya, mungkin Hmm. sebagian orang gitu. Kayak kalau saya juga kayak gitu tuh Mbak, kayak kalau habis ngerjain PR, bukunya taruh lacinya. Hmm. Terus udah kayak udah harus paten banget. Kalau nggak besok Iya. kamu susah nyarinya. Terus kayak besoknya dia nanya ke saya gitu anaknya, Hmm. Bu, Iya buku pasti. matematika di mana? Kan udah aku bilang. Nah, tuh itu Ah, pasti kayak sering banget keluar itu tuh gimana ya Mbak ya? Em, itu kayak hal yang secara tidak sadar tuh kayak kayak ke bawah mungkin yang di kantor gitu jadi kebawa ke anak gitu. Nah, bapaknya tuh diem aja kan. Kadang kan ya kayak pasti karena misalnya, bapaknya juga apa aja lupa bukan. Eh, emang iya taruhnya di sembarangan, emaknya habis bersihin meja, ada lagi taruh kopi di situ gitu. iya Bisa ya lagi nggak pasti dibawa kan. ke dapur, emang gitu sih memang gitu. Nah, Emang gitu kan. iya bener, tapi sometimes tuh kayak pengen dapat persetujuan dari bapaknya gitu kan ya, kayak ayo dong, gue lagi ngomong kayak gini, lu bilang kayak iya taruh di sini karena kan mungkin sebagian besar anak gitu kayak dia lebih ngikutin hal-hal yang fun gitu, sedangkan bapaknya Iya, emang memang. good cupsnya, kitanya yang bad cups gitu gitu, jadi kayak gitu gitu. Terus Ya, itu eh, bisa didiskusikan sih sebenarnya. hmm, terus Ya, menurut Mbak Yasmin sendiri gitu ya, nah, em, kita pengen nih kadang-kadang aku tuh pengen deh aku yang good cupsnya kamu yang ngajarin anak-anak atau kamu mengatur anak-anak seperti lainnya aku jadi lu bad cups ya gitu, itu bisa nggak sih misalnya terjadi gitu, apa kayak mustahil gitu. kalau menurut aku sih sebenarnya di rumah tuh nggak perlu ada good cups, bad cups. Jadi Hmm. kita kita itu ya aku bilang arrangement itu kesepakatan. Kita duduk bareng, kita tentuin nih, kita oke gini apa aja sih. Jadi misalnya kita bikin kayak jadwal meeting di kantor aja untuk bikin SOP kesepakatan bareng kan kita di awal-awal kerja atau bahkan itu kan akan selalu ada kan apa namanya meeting evaluasi, meeting koordinasi, ya kan? Ya lakukan aja, berlakukan aja itu di rumah. Jadi kayak kita duduk, oke, gini ya, apa yang mau dibahas? Kita udah bikin nih, oke, poinnya satu dua tiga yang mau dibahas. Gak usah banyak banyak sih, tiga aja. Kalau banyak kan juga orang-orang itu tidak akan bisa memahami anak kecil dan bapak-bapak gitu. Betul, betul, betul. Mendingan Betul. sering tapi sedikit-sedikit gitu. Aha. Itu bisa bisa loh disepakati bareng bahwa gini ya kalau bareng apa namanya misalnya tadi naruh kalau ini harus balikin lagi ke tempatnya. Kalau aku maunya kayak gitu. Kenapa kamu susah? Kenapa? Jadi maksudnya kita tanya juga dia kenapa. Ya kayak di kantor aja di kantor kan juga. Kenapa kinerja kamu menurun? Kenapa kamu absennya telat melulu atau apalah segala macam itu pasti akan ditanya dari evaluasi kan. Kenapa? Dan yang pasti pertama kali ditanya kan kenapa gitu kan. Ya itu kalau emang urusannya kita kepingin ada di frekuensi yang sama dalam parenting bersama suami ya kita diskusi aja sama dia maksudnya kita bikin aja dulu suasananya yang enak misalnya ya kita mulai dengan yang enggak yang bentar-bentar kamu kan sih
itu udah gak kedengeran tuh sama kupingnya dia, maksudnya gitu kan. Itu udah pasti gitu. Jadi kayak kita datang misalnya, kamu capek banget ya hari ini, ini ya, terus bisa lah kita kayak ya ngajak ngomong yang enak gitu, terus udah mulai apa enggak, kita pakai apa ya, pakai pemanasan gitu loh, nggak langsung tiba-tiba aku mau diskusi nih, jadi menurut aku gini 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 gitu ya nggak gitu, ngomongnya tuh kayak iya. Itu kayak bos ya sama bawahan. Kita bisa ngomong mulai dari yang kamu kenapa mau dipijitin atau apa, mau dibikinin teh atau apa segala macam, itu tuh bisa mulai dari situ. Terus kayak aku tuh sebenarnya ini ya apa namanya, sebel deh kalau misalnya aku kan udah rapi-rapi nih, terus kok ada lagi barang berantakan di situ, terus begitu nanti kan anak-anak jadi ngeliat kan, padahal kan harusnya kan mereka nyontoh kan dari orang tuanya kayak apa sih harusnya barang tuh dibalikin lagi ke tempatnya. Bisa nggak sih kalau kita berlakukan itu di rumah, mungkin nggak sih menurut kamu gitu. Tapi kan kita juga mesti lihat kadang-kadang kan background pasangan kita kan juga beda ya. Misalnya kalau kita di rumah dulu emang orang tua kita strict banget, barang harus balik lagi ke tempatnya atau segala macam, sementara dia belum tentu begitu, dan itu kan kita mengubah sesuatu yang udah dia lakukan berpuluh-puluh tahun, dan mungkin dia dulu nggak pernah diomelin gitu kan, mungkin dia dulu ya udah dia naruh sembarangan ya diberesin aja gitu kan. Iya nggak sih, maksudnya dia nggak pernah tahu harus ngeberesin gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang kita juga harus ngerti, dan berarti masuknya mesti sangat pelan-pelan gitu loh. Nah, ya udah kita ngajak ngomong diskusi. Kalau menurut aku sih kayak nggak perlu good cup bad cup, kita jalan bareng gitu ya, itu kesepakatan ya, ngobrol sama suami. Memang prosesnya jadi lama dan gitu ya, emang pasti gitu nggak, tapi sebenarnya itu Iya, jauh iya. lebih efektif ketimbang kita ngomel, karena kalau ngomel itu setiap hari, kalau kita ngomel suara kita apalagi udah high pitch kan habis itu kan, ini Iya. bisa beresin gitu. Kalau bagus suaranya nggak apa-apa. Kayak Ah, Raisa ngomel mungkin suaranya enak ya. halus enak ya kayak nada gitu ya. Kalau kita kan nggak enak. Jadi ya udah dari situ kan bisa kayak daripada lagi itu kan ngabisin tenaga, drain kan, Iya. capek juga ngomel terus tiap hari. Ya bikin kesepakatan, nanti kalau ingetin, kan kita udah sepakat. Sebenarnya itu mengingatkan kan kita udah sepakat itu tuh cuman eh, 3-4 kali lah. Habis itu juga udah bisa kok dia yang cuman ayo jam berapa ini? Oh iya. Dia kan gitu kok. Maksudnya ayo di mana tempatnya. Jadi nggak perlu sampai eh, ngomel gitu, nggak perlu ngabisin tenaga, cuman ayo jangan lupa ininya gitu. Atau dia akan lama-lama akan terbiasa dan ingat sendiri karena itu kesepakatannya dia yang ngomong, bikin aturan, bukan kita yang nyuruh, bukan kita yang maksa, tapi dia yang ngomong. Oke, aku setuju. Kayak anakku tuh kerjanya nawar. Kalau kita lagi bikin kesepakatan, kamu nggak layar waktunya layar itu 1 hari 1 jam, dan itu dibagi 3, 20 menit 20 menit 20 menit gitu. Terus dia nawar selama di rumah 2 jam dong, bagi 30 menit 30 menit 30 menit, nanti aku gini deh, nanti aku gitu deh. Dia akan nawar, dan ya aku dengerin, oh ya udah oke lah, dia di rumah nggak apa-apa deh, 30 menit 30 menit 30 menit. Tapi habis itu dia jadi oke, udah 30 menit dia taruh aja, udah nggak perlu lagi Oh, ngomong dia, karena dia dia megang tuh ya dengan apa yang dia sepakati ya. karena dia sendiri yang ngomong, karena dia sendiri yang minta, kan Oh. dia yang nawar gitu. Jadi sebenarnya sungguh menghemat tenaga Hmm. gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ditawar. Yang penting jadinya dia komit sama apa yang dia pegang gitu ya. Betul, ya memang kita mesti banyak ngelosin ketegangan itu. Iya. Karena kan kita, Legowo, legowo. karena kan kadang-kadang kita punya gengsi dan harga diri ya. Masa Iya, sih gue betul. ditawar sama anak gitu kan? Masa gue kalah sama anaknya, kan nggak gitu. Kita kan nggak lagi kompetisi. Ya udah, dia nawar, tau bagus dong, dia jadi punya bargaining position. Maksudnya dia jadi besok-besok kan dia hidup di dunia nyata juga, dia harus pintar nawar. Ya bisa dong orang ngomong A begini B gitu, dia ngikutin aja lo, terus dia akan jadi ngikutin orang terus kemana-mana, kan kasihan juga dianya. Iya, iya Ya itu benar-benar. latihan sebenarnya, latihan kita dengerin suara dia, kita oke, udah kita bikin kesepakatan bareng, kita diskusi ini sepakat. Ya kalau anak udah usia SD ke apa tuh sebenarnya udah bisa banget diajak kayak gitu. Kalau masih kecil sih emang
ya kita mesti agak lebih banyak ngingetin dan mesti pinter ngeganti dan beride kreatif nawarin sesuatu yang lain kalau masih di bawah balita lah ya. Tapi kalau udah di atas SD sih sebenarnya udah enak banget, udah bisa banget deh ngomong gitu. Udah sebenarnya kayak harus nyusun kata ya. Ini Pinter-pinter kalau gitu. iya kayak nyusun katanya kayak harus tepat pada sasaran ya, karena kalau enggak tuh kebetulan anak saya tuh kalau yang SD dia tuh selalu nanyain apapun, semua ditanyain kayak perkara gurunya pernah kayak ini, kalau pikiran anak suka beda-beda ya Mbak ya, kayak gurunya tuh pernah kayak gini, ini anaknya Bu, dia suka nanyain semua hal. Oh iya, nanyanya tapi kadang suka yang di luar konteks, misalnya kayak ibu dari pasar, yang ditanyain tuh bukan kenapa ibu dari pasar, emang beli apa gitu, tapi yang ditanya sama dia dari itu apa gitu, kayak di luar kayak gurunya juga kayak oke, dari itu jadi mental kemana-mana. Nah ini kan kadang-kadang kita suka kepancing sama kita misalnya lagi ngasih tau anak nih, terus dia kayak stopin kita di tengah jalan dengan nanya pertanyaan yang kenapa, emangnya nggak sesuai konteks ini. Terus akhirnya jadi melenceng jauh nih, nggak balik lagi ke situ tuh. Nah, pinter dia itu berarti. Iya memang pinter, karena sebenarnya saya kebawa jadinya. Lo itu hebat banget ya. Nah, Mbak, ini kan tapi kan kadang kalau ada anak yang kayak gitu, dia tuh fokusnya tuh nggak bisa fokus, Mbak. Saya nggak tahu ya kalau misalnya nanti banyak anak, kayaknya rata-rata problemnya jadinya pada saat di rumah mereka jadi nggak bisa terlalu fokus. Bergerak. Nah, kadang-kadang kita yang orang tua nggak punya kemampuan seperti guru membuat anak-anak itu fokus gitu. Padahal satu anak, kayaknya bener kata beberapa orang ya, bayar sekolah mahal tuh emang buat gurunya tuh buat tingkat kesabarannya, kita nggak bisa handle itu ternyata gitu. Nah itu gimana sih Mbak cara mengembalikan fokus si anak ini supaya kayak mau dengar dulu dong, aduh gue tuh lagi jelasin gitu, jadi denger dong gitu. Gimana sih Mbak? Sebenarnya gini, kita kan pernah juga ya jadi anak SD. Dulu gue zaman SD itu nggak pernah tahu loh kenapa sih gue harus ngitung kubus, harus ngitung jajar genjang. Gue nggak pernah tahu kenapa gue harus ngitung kubus, gue harus ngitung jajar genjang. Oh iya. Kenapa gue harus ngafalin sila-sila Pancasila dan butir-butirnya itu buat apa gitu kan? Nggak pernah tahu sebenarnya. Gue tidak tertarik duduk di kelas karena tidak ada yang menarik gitu. Maksudnya pada akhirnya lost fokus karena di kepala isinya itu mainan itu kayaknya seru ya, itu jadi pikirannya tuh udah ke mainan kemana-mana. Sedangkan anak nggak fokus kan karena dia nggak tahu ngapain sih dia duduk di situ ngerjain itu tuh buat apaan gitu. Kadang-kadang lagi ke situ gitu kayak hari ini kita belajar IPA kemarin. Aku gak tahu ya kalau di sekolah anakku tuh seru banget kayak belajar IPA tuh kita research soal bagaimana hewan laut bernafas. Terus tuh kita nonton tentang bintang laut, nonton tentang itu kan, jadi dia kayak tahu oh iya ya berarti kalau dia bernafas pakai ini, kalau dia bernafas pakai ini. Jadi tuh kayak ngembaliin lagi ke tujuannya dia belajar itu tuh buat apa gitu. Kadang-kadang kita mesti nanya juga ke sekolah kayak dapat pelajaran yang dapat tugas yang ini, dapat tugas yang itu. Karena sekarang kan bukannya kayak gitu ya? Apa nggak semua sekolah? Kayak sebenarnya lebih banyak tugas-tugas yang research gitu, yang analisa-analisa dan gitu nggak sih? Atau analisa mandiri gitu ya? Kebetulan kayaknya enggak sih di sekolah anak saya ya. Gitu ya? PPT, dipelajarin PPT. Ada tugasnya, silakan dikumpulin formnya gitu. Oh baik. Oh iya, itu lumayan sih ya berarti. Ya kalau dia mau fokus sih sebenarnya kita tahu dulu sih dia kenapa nggak fokusnya. Kalau emang karena dia nggak tahu kenapa dia harus belajar, mungkin kita harus nanya kenapa sih kamu pengen apa gitu. Terus kalau anakku sih kadang-kadang dia kepingin lari aja dulu gitu. Jadi dia lari atau main sepatu roda di luar setengah jam gitu muter-muter. Kan dia balik sini capek bisa duduk gitu. Kadang-kadang ya ditanya, maksudnya aku tuh lebih sering kayak oke, ini kenapa ya? Oh dia udah
lapar nih atau dia udah capek nih. Tapi kan dia kadang-kadang kalau ngomong takut diomelin ya. Jadi kayak sebenarnya Mm-mm. pengen ini, sebenarnya pengen itu gitu. Terus ya udah, itu tuh sebenarnya sesuatu yang bisa kita tahu kalau ya balik lagi balik lagi ke seberapa kita tahu dia, seberapa kita kenal dia. Kalau dia udah kelihatan nggak tahan duduk, tuh kan kita bisa kita stretching dulu ya, mainnya di luar atau apalah gitu. Maksudnya itu sesuatu yang sebenarnya ini anak tuh kan nggak fokus sebenarnya karena dia bosan, bosan harus duduk melulu. Sementara itu di rumah, rumah itu kan bukan tempat belajar. Kayak kalau di sekolah Mm-mm. dia udah ngeset lokasi nih. Kayak kalau datang ke sekolah berarti gue harus duduk di kelas, gue harus belajar, dengerin guru, terus nanti gue ada jam istirahat gitu kan. Kalau di rumah kan enggak. Rumah itu kan tempat gue tidur, Istirahat, main. main, makan gitu kan. Bukan tempat gue belajar, kenapa gue jadi harus belajar? Sebenarnya itu sih, jadi itu yang bikin dia jadi lebih susah konsentrasi di rumah. Dan itu yang kita harus lebih details lagi, yang ini kenapa, yang itu kenapa. Jadi kayak harus banyak diajak ngobrol, banyak diajak curhat aja sih sebenarnya dia kenapa. Terus kayak kadang-kadang tuh anak kecil susah ya curhat, apalagi anak cowok. Diajak gambar, misalnya diajak gambar, ini, atau diajak main. Aku tuh sering banget kayak bikin mainan. Oke, mainan nih orang-orangan. Oh, si Iron Man nih berantem sama si Superman nih. Wah, terus nanti dia akan cerita tapi curcol gitu loh. Oh iya, si Superman-nya tuh capek sebenarnya karena dia pengennya main gitu. Oh gitu. Oke, gitu. Jadi oh gitu Nyebelin ya. itu Terus ya. kalau kalau kayak gitu enaknya gimana? Ya harusnya gini, jadinya gini-gini. Oke. Gitu deh. Itu tuh sebenarnya kita bisa mancing lewat gambar. Kalau anak suka gambar bisa mancing lewat gambar. Kalau anak suka main Lego atau main action figure gitu kita bisa ya ikut. Itulah pentingnya ikut main. Jadi kita dengerin dia ngoceh gitu. Anak kecil umur segitu kan ngoceh aja. Iya. Ya kita dengerin aja dia ngomong gitu kan. Oh gitu ya. Itu kan nanti curcol gitu loh keluar yang dia rasain. Dan biasanya kalau anak cowok tuh emang kalau anaknya cowok apa cewek sih? Cewek. Oh cewek. Dua-duanya. Kalau anak cewek malah lebih lebih enak, lebih cepet ngomong. Kalau anak cowok tuh biasanya kalau aku aja kan anak ngomong sama dia. Anak cowok tuh natap muka gini terus ngomong aja nggak mau, nggak nyaman, nggak Oh emang iya, iya mereka bener. emang modelannya anak cowok tuh dia akan lebih banyak justru anak gue tuh cerita tuh ketika kalau hari-hari normal nggak karantina ini ya dia akan banyak cerita ketika kita di mobil dia duduk di car seatnya di belakang dan aku nyetir gitu dan itu gelap gitu misalnya udah malam gitu kan dia kan ngoceh itu wah cerita curhat apa aja dia curhatin di situ karena gelap dan dia nggak perlu ngeliat muka aku gitu. Oh gitu ya. Kenapa Kalau ya? anak Kayak cowok tuh iya karena dia nggak ya anak cowok kan emang ya memang beda cara kerja otaknya sama anak perempuan kan emang beda anak perempuan sama anak laki-laki itu emang beda cara kerja otaknya jadi ya kalau kita udah ngerti oh dia suka oh dia keluar curhatnya pas ini nih ya udah kita bikin suasana kayak gitu aja untuk dia ngeluarin unek-uneknya apa sih terus kita dengerin terus oke berarti besok kita belajarnya kayak gini ya kamu maunya kayak gini berarti oke berarti kita besok belajarnya kayak gini atau kita istirahat setiap berapa menit atau kamu belajar apa yang kamu mau terus kalau kamu nggak ngerti berarti gini maksudnya itu sesuatu yang bisa terus didiskusikan ya memang prosesnya kayak gitu prosesnya nggak sebentar ya kayak sinkronis di kantor aja kita baru masuk kerja sama setahun kerja kan jelas berbeda banget kan gimana beda. Iya. sinkronis kita sama teman-teman di kantor kan jelas beda karena itu kan komunikasinya terbangun sedikit demi sedikit ya. Nah, tapi kan gimana caranya supaya kita betah di kantor aja kan ya kita membangun komunikasi terus kan sama orang-orang, sama atasan, sama bawahan, sama teman seangkatan atau sebagainya itu kan kita membangun komunikasi terus yang bikin kita gak nyaman. Kalau komunikasinya nggak terbangun juga kita nggak nyaman terus resign. Masa terus anaknya mau resign, ibu aku resign. Udah jangan jadi anak ya Aku Bu. tidak betah jadi anakmu. Wah serem juga kalau kayak gitu. Iya makanya. Berarti kan Makanya. ya gimana kita harus bisa memanage komunikasi yang baik sama anak gitu. Kalau bisa sih sebenarnya dia akan cerita gitu. Ya itulah kembali lagi ke koneksi dan konsistensi. Oke, itu harus dipegang banget ya. Sekarang udah ada di palaku semua nih. Koneksi, konsistensi udah harus ngelekat. Iya. Nah, Mbak, aku satu pertanyaan lagi boleh Mbak ya? Untuk Oke, kita menutup perbincangan seru ini nih, seru banget deh. siap. Tips dong Mbak, pada saat di rumah nih anak-anak gitu supaya nggak boring gitu, supaya nggak bosen gitu.
supaya nggak bosan ya. Mm-mm. Ya susah, maksudnya ya pasti bosan, kita aja bosan nggak? Mm-mm sih. Tentu bosan kan? Ya itu sesuatu yang Mm-mm. harus diterima dulu sih, acceptance dulu. Maksudnya oke, kamu bosan ya, aku juga bosan kok, kita sama-sama bosan ya. Ternyata di rumah terus tuh bosan ya. Maksudnya itu sesuatu yang ya udah kita dengerin dulu ya. Oke, itu hal pertama yang harus dilakukan sebelum semuanya, sebelum teknisnya harus ngapain apa segala macam tuh, acknowledge dulu perasaannya. Oke, kamu bosen, iya aku juga bosen, nggak enak ya di rumah. Maksudnya nggak tiba-tiba, apa sih kamu ngeluh-ngeluh bosen, kamu tuh nggak bersyukur banget di rumah tinggal makan, gitu. Bilang udah gitu kan. Iya, kamu bosen ya, kamu capek duduk terus di rumah, iya nggak enak banget ya rasanya. Kadang-kadang tuh anaknya bisa jadi tiba-tiba wah, nangis gitu. Mm-mm. Apa karena kok nyokap gue akhirnya ngertiin gue sih gitu. Terus ya itu tuh dia bisa sampai, iya aku bosen banget, aku pengen ketemu teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu tuh dia udah lega, udah tenang, barulah kita bisa oke, kamu mau ngapain gitu. Eh, Kalau aku sih karena anak beda-beda kan, jadi supaya nggak bosan ya kita kasih kegiatan yang sesuai sama si anak ini. Maksudnya aku tuh nggak bisa loh kasih tips yang sama rata. Oke, nggak bosan tuh kita harus melakukan kegiatan yang tapi yang jelas sih satu hal yang harus diingat adalah bergerak, karena bergerak itu penting banget. Maksudnya anak tuh harus bergerak gitu. Entah itu pagi, lebih baik pagi dan sore. Maksudnya gerak, entah keluar rumah cuman ke teras kita main air, main semprot-semprotan air, atau sesuatu yang nggak perlu effort tinggi ya. Entah main kotor-kotoran, main cat, main apa, ke luar rumah tapi bergerak sih. Anak maksudnya bergerak itu merilis stres, Oke. benar-benar merilis stres. Jadi entah main di rumah, main lari, banyak kok tips apa ya, ide-ide permainan kayak gitu tuh di sosmed banyak. Tapi yang jelas itu acknowledge dulu perasaan dia lega. Abis itu kita bisa sepakati bareng mau main apa, mau gimana jadwalnya, dan yang penting ada kegiatan bergerak dalam satu hari itu at least 1-2 kali itu ada kegiatan yang entah kita main apa, main bola lah, apa manjat-manjat atau segala macam, tapi bergerak karena itu stres. Hmm. Oke. Itu tadi ternyata tiap anak ya emang akan beda treatmentnya untuk Hmm. ngejaga mereka tetap happy di rumah, nggak bosen gitu. Ini kayak anak saya dia udah ngeliatin saya gitu. Terus Oh uh, tentu. udah minta masuk gitu sama ada ibunya. Nah, iya. Nah, ini itu kan tadi berarti tiap anak itu treatmentnya pasti akan beda-beda banget ya, Mbak Ya. Yasmin ya. Jadi Mm-mm. usahain berarti segimana mungkin, sekreatif mungkin, berarti harus ngulik juga gimana caranya ini kita bergerak di rumah bareng sama anak gitu berarti ya. Mm-mm. Oke. Nah, itu pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir Mbak. Aduh, makasih banget itu kalau misalnya kita masih banyak waktunya nih, karena kalau nggak salah Oke. pas Instagram tuh kayak sejam tuh kayak udah, 1 jam. tuh udah ada waktunya, kayak 2 menit lagi kita kayak harus diberhentikan oleh Instagram ini gitu. Iya betul Seru betul. banget, tapi makasih banyak Mbak Yasmin. Ya semoga bermanfaat ya. Iya, ini udah sangat memberikan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa loh untuk saya, terutama dari ibu-ibu yang lagi nonton ini nih gitu. Makasih banyak. Semoga Yes. nanti kita bisa interview lagi ya Mbak Yasmin ya, mungkin untuk di artikel kita, atau mungkin kita bisa seru-seruan bareng, mungkin bikin kegiatan nanti Oke, bareng bisa parent kalau udah community. Nah, untuk teman-teman, kalau udah selesai PSBB ya. benar. Nah, untuk teman-teman MP juga, Mbak Yasmin ini punya satu akun Instagram Easy, wajib banget di follow, karena pas baca itu kayak tercerahkan gitu. Oh, ternyata gue salah nih kayaknya. Ya emang ya kayak gampang, itu wajib banget. Karena di sana banyak tips-tipsnya gitu. Oke. Yes. Mbak Yasmin, makasih banyak. Maaf banget udah mengganggu waktu bersama keluarganya. Enggak Salam dong, nggak untuk apa-apa. keluarga. Ya, makasih Ya, banyak. bye. Sampai Aku ketemu juga. lain kali, Mbak. Oke. Ya, sampai ketemu Semoga lain bermanfaat kali. ya. Bye bye. Pastinya. Thank you.